Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya. Kemarin kita sudah selesai menjelaskan belajar alamatul khafdi, tanda-tanda khafat atau jar. Ada tiga ya, ada kasroh yang dia menjadi alamah asliyah, dan juga ya dan juga fathah yang merupakan alamat far'iyah. Nah, kemarin kita panjang lebar pembahasan terkait dengan yang fathah ya, yaitu isim mudhari munsharif. Kita bahas dari segi kenapa nggak boleh ditanwin, ada ilat-ilatnya sudah dijelaskan ya, kalau nggak salah 6 pertemuan ya, atau 5 pertemuan. Nah, sekarang kita membahas i'rab yang terakhir, yaitu jazm. Kalau Kalau rafa sudah, nasab sudah, khafat sudah, sekarang jazm. Nah, ini paling sedikit cuma dua ya. Kenapa bisa dua sementara yang lain banyak? Karena jazm ini khusus hanya fi'il mudhari saja ya. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Walil jazmi alamatan. Jazm itu punya dua tanda. Punya dua tanda alamat. As-sukunu wal hadfu. Sukun dan hadf. Hadf ini menghapus, membuang ya. Masdar dari hadzafa yahdzifu ya. Baik. Nah, di sini sama seperti yang lain, alamah jazm ini ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Tanda jazm yang asliyah adalah as-sukun ya. Sukun ya. Nah, kalau tanda far'iyah itu al-hadzfu. Nah, al-hadzfu ini sendiri terdiri dari dua bagian, dua macam ya. Yang pertama adalah hadzfu harfil illah, yang kedua adalah hadzfun nun ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen bilang tanda jazmnya itu ada tiga, sukun, hadzfu harfil illah, dan hadzfun nun, boleh gitu juga nggak apa-apa. Atau mengatakan cuma dua, sukun dan hadzf, hadzf sendiri ada dua juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, misalnya kita bahas yang pertama, yang sukun dulu. Sukun ini lawan dari harokah ya. Jadi sukun itu bukan bagian dari harokat, bukan. Tapi bagian dari syakal. Syakal itu harokat dan sukun ya. Oke. Kapan sukun itu menjadi tanda bagi jazm? Nah, itu pada cuma satu tempat saja. Di sini Al-Imam Abu Dawud As-Sanhaji dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah menjelaskan qala al-musannifu rahimahullah fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'li al-mudhari'i sahihil akhiri. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih dan yang sahih akhirnya, atau yang akhirnya adalah huruf sahih ya, nanti akan dijelaskan. Jadi cuma satu, fi'il mudhari yang sahih akhirnya ya. Baik. Di sini ada beberapa catatan. Pertama harus fi'il. Ya, berarti isim tidak masuk di sini, apalagi harf ya, karena dia mabni. Jadi fi'il. Nah, yang kedua adalah fi'il mudhari. Ya, adalah fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari'nya berarti di sini nggak masuk pembahasan fi'il madhi, nggak juga masuk pembahasan fi'il amr. Jadi fi'il mudhari ya. Jadi fi'il, yang kedua mudhari, yang ketiga adalah sahih akhirnya. Yaitu sahih akhirnya. Apa itu sahih akhirnya? Artinya adalah huruf fi'il tersebut akhirnya itu tidak boleh satu di antara tiga huruf ilat. Ya, tidak boleh huruf terakhir itu adalah satu di antara tiga huruf ilat, yaitu huruf alif, wawu, dan juga ya, gitu ya. Nah, lebih daripada itu maka disebut dengan apa? Dengan sahih berarti ya, gitu. Nah, ini seperti misalkan ya jelisu, huruf akhirnya sin, berarti termasuk fi'il yang sahih akhirnya. Yazhabu ya, ya betadiu, dan seterusnya. Jadi tiga ya, fi'il dan harus mudhari dan sahih akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, sebentar ya. Nggak bawa lagi kitabnya. Ya, ada satu, saya lupa contohnya ya. Jadi ada fi'il yang belakang huruf ilat tapi nggak masuk pembahasan ini, enggak.
Enggak ada, itu isim nih, bukan fi'il, bukan itu isim. Oke. Contohnya gimana contohnya? Misalkan di sini Muhammadun lam yajlis. Muhammad itu belum duduk atau tidak duduk. Nah, di sini Muhammadun itu sebagai mubtada, lamnya harfu jazmin, wa nafyin wa qalbin, yajlisnya fi'il mudhari yang majzum. Sebentar. Yang majzum dan majzumnya karena lam, tanda jazmnya ada sukun ya. Nah, di sini menjadi titik poin kita adalah kata yajlisnya, dia termasuk fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Maka kalau kita i'rabkan, yajlis adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia fi'il mudhari majzum karena lam. Nanti akan dibahas ya pada dars selanjutnya pembahasan babul af'al. Huruf-huruf apa saja yang bisa menjazmkan atau kata-kata apa saja yang dia bisa menjazmkan fi'il mudhari. Ada isim, ada isim, ada harf ya. Nah, di sini salah satunya adalah harf lam ya. Alam atau jazminya as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Gitu ya. Jadi fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Di sini satu lagi catatan ya, saya baru ingat. Fi'il mudhari yang sahih akhirnya dan tidak menyambung huruf waw, nun, alif nun atau ya nun ya. Karena kalau yang nempel waw, nun, alif nun dan ya nun nanti masuk kepada yang al-af'alul khamsah, yang itu jazmnya di hadfun nun ya. Begitu. Jadi Muhammadun lam yajlis, yajlis di situ kalau kita i'rabkan adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila mu'alamatu jazmi as-sukunu. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, misalkan contoh kalimatnya adalah la tazhab ya Aliyu. Janganlah kamu pergi wahai Ali. Nah, di sini la yang pertama, la yang ini adalah la-nya la nahi ya. Ini juga termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi la nahi mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Tazhab ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Jadi dia fi'il mudhari majzum karena la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah as-sukun. Gitu. Nah, ini contoh 1 dan 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada fikum soal? Insyaallah jelas ya? Paham semua insyaallah. Belum, Ustaz. Baik, nah di sini ada tambahan ya, catatan. Nah, kadang fi'il mudhari itu majzum tanda sukunnya adalah sukun muqaddar. Kapan itu? Yaitu pada fi'il yang mudha'af atau mudha'af. Saya beberapa literasi saya baca ada yang mudha'af pakai tasydid, ada yang mudha'af dari kata dha'afa yudha'ifu. Itu isim maf'ul ya. Contoh misalkan seperti Ahmadu lam yahujja hadzal 'ama. Ahmad tidak berhaji pada tahun ini. Ahmadunya mubtada marfu, alamatul rafi'i ad-dhammah, ya khabaruhu jumlatun fi'liyah lam yahujja ila akhirih ya. Lamnya harfu jazm, ya hujjanya ini adalah fi'il mudhari majzum karena lam. Jadi kalau misalkan kita i'rabkan, ya hujja itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'il mudhari majzum disebabkan karena lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunul muqaddaru lil tiqa'is sakinaini. Dan tanda jazmnya adalah sukun muqaddar yang disebabkan karena bertemunya dua sukun. Jadi aslinya kan kalau yahujju kan yahuj dan ju. Kalau dikasih gambaran begini. Ya. Ya yahujju itu kan aslinya begini. Yahujju begitu ya. Yahujju kan itu yahuj dan ju. Jadi jim yang pertama sukun, jim yang kedua dhammah. Nah, kalau kita sukunkan, maka kan seperti ini. Kalau ada tanda jazm yahuj kan gitu, ada dua jim yang sukun, maka nggak bisa begitu. Ya. Maka kalau seperti kan kondisinya jadi iltiqa'u sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, bagaimana caranya biar ini? Maka diharokati jadi fathah. Lam yahujja gitu. Paham ya? Kok kenapa fathah bukan doma? Kalau doma berarti nggak ada perbedaan dong dengan yahujju dan lam yahujju. Kalau pakai kasroh nggak bisa juga. Kenapa? Kan kalau fi'il nggak mungkin kasroh. Kalau sukun apalagi, kan sukun memang nggak bisa. Makanya salah satunya harokat yang bisa adalah fathah gitu. Ya. Maka untuk ini jadi lam yahujja gitu. Ini contohnya ya. Jadi tanda jazmnya apa? Sukun muqaddar. Kenapa? Lil tiqa'is sakinaini. Karena bertemunya dua sukun. Maka diharokati jim yang kedua. Atau contoh lain yang sama seperti tadi. Misalkan kita bilang ke anak kita,
La tamudda rijlaika. Artinya apa? La tamudda rijlaika. Jangan selonjor kaki. Nah, jangan selanjarkan dua kakimu. Madda yamuddu itu memanjangkan, apa namanya? Memanjangkan ya. Jangan selanjarkan kakimu. Ini sama, la-nya la nahiyah. Tamudanya pembahasan kita nih yang fi'il mudha'af yang dalam kondisi majzum. Tamudda fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. An-nahiyatin jadi na'at dari la ya. Jadi fi'il mudhari' majzum karena la nahiyah wa alamatu jazmihi sukunul muqaddaru liltiqa'i sakinaini. Dan tanda jazmnya adalah sukun muqaddar disebabkan karena bertemunya dua sukun. Gitu ya. Oke. Jadi sukunnya muqaddar. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum satu lagi catatan terkait dengan ini. Oke. Fi'il mudha'af dalam kondisi majzum itu ada dua cara bacanya. Saya lupa bani apanya, saya lupa. Itu yang satu bani apa? Bani apa? Termasuk yang Quraisy, lughatul Quraisy, satu lagi lugah apa saya kurang kurang enggak ingat, saya lupa ya. Baik. Fi'il mudhari' majzum itu cara bacanya bisa dua. Bisa dengan tasydid seperti tadi lam yahujja la tamudda. Atau bisa hurufnya itu dilepas. Jadi lam yahjuj gitu. Bisa. La tamdud bisa. Ya, gitu. Jadi lam yahujja dan lam yahjuz itu boleh. Begitupun la tamudda dengan la tamdud itu juga boleh. Saya lupa ya, nanti saya ini dah. Kalau ketemu saya share logo hafalnya, saya lupa. Dan Quran itu ada dan saya lupa gitu nama ayatnya mana. Ada dua kata yang fi'il mudha'af tapi yang satunya itu seperti ini yang sukunnya muqaddar, satu lagi tidak gitu. Nanti saya cek ayatnya, lupa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hurufnya dipisah yang tasydid itu jadi lam yahjuj, maka kalau seperti itu kita katakan dia fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Yang sukunnya zahir bukan muqaddar ya. Begitu lam la tamdud gitu ya. Apa fal yumdid apa wal tumidda apa ya? Saya lupa ayatnya. Ya. La tamudda itu kalau la tamdud maka alamat jazmi as-sukunu, udah selesai. Nggak perlu pakai al-muqaddar lil tiqai sakinnya, nggak perlu. Ya, seperti itu. Nah, ini catatan tambahan untuk fi'il mudha'af kalau kondisi majzum, cara bacanya bisa dua. Yang pertama bisa seperti tadi sukun yang muqaddar, atau kalau pakai sukun yang zahir maka huruf yang ditasydid double itu dipecah gitu ya. Jadi lam yahjuj gitu. Jadi kalau seperti itu udah ada nakal, berarti di situ ada nakal itu eh, apa ada ininya, ada apa, ada pertukaran apa namanya, harokat, dipindah. Misalkan seperti kan kalau lam ya hujja atau lam yahjuj gitu. Nah, kalau misalkan dibuka tadi maka domah yang pada huruf jim itu dipindah ke jim apa? Domah pada huruf h itu dipindah ke jim yang pertama. Jadi lam yahjuj gitu. Ada nakal berarti di situ ya, ada nakal. Nakal itu ada perpindahan atau apa namanya ditukar ininya, harokatnya apa syakalnya ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan sukun. Jadi bisa muqaddar, bisa zahir, bisa muqaddar. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada sudah jelas ya. Jadi sukun menjadi tanda jazm, menjadi apa tanda aslinya apabila pertama pada fiil isim harf nggak masuk, yang kedua mudhari madhi dan amr nggak masuk, yang ketiga harus sahih akhirnya, nggak boleh yang huruf ilat, yang nggak boleh fiil mudharinya ujungnya huruf ya, wawu atau alif. Nanti akan dijelaskan pada jenis kata yang kedua. Yang ketiga adalah tidak boleh ditempel dengan wawu nun, alif nun, dan ya nun yang merupakan ini ciri khas dari al-af'alul khamsah gitu ya. Karena nanti tandanya beda adalah hadfun nun dalam kondisi majzum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini saja untuk sesi pertama pembahasan alamatul jazmi insyaallah.
pertemuan selanjutnya akan kita bahas tanda yang selanjutnya, yaitu tanda jazm, hadzful harfil illah dan juga hadzfun nun. Wallahu a'lamu bissawab.